prosesnya itu panjang sebenarnya kalau kita baca. Jadi kenapa menyelesaikan satu buku itu nggak mudah gitu. Karena bukan hanya mengenai kita paham, tapi bagaimana deliver itu. Buat ya aku bagian dari orang yang lama menyerap dan mudah terurai, sangat membantu. Apalagi sekarang ada video, dulu kan waktu lulus aku masih offline nggak ada video. Oke, terima kasih untuk tim JW, Pak Made, Mbak Yuni, Mbak Pino, boleh remedi terus. Aku merasakan diriku sudah lebih baik lah sekarang. Syukurlah. As a kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest still flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner on your own. Iya, saya memahami kesulitan, kecuali kalian punya background mungkin pendidikan untuk anatomi ya. Kalau enggak, anatomi itu kan hal yang susahnya setengah mati untuk membayangkan, melihat gambar aja nggak mudeng, apalagi membayangkan yang di dalam tubuh gitu kan. Jadi saya menyadari kesulitan itu waktu mulai belajar itu. Jadi kalau saya pribadi, kenapa saya bilang saat belajar sesuatu saya pasti merenungi dulu itu, mengupas dulu banyak dalam diri saya, praktekkan, baru saya biasanya terapkan gitu. Jadi kalau sekarang pun terbiasa saya, jadi teman-teman juga mungkin bisa menggunakan trik ini saat membaca buku. Jadi satu halaman itu saya ulang-ulang beberapa kali. Yang pertama saya baca pengenalan dulu ke pikiran. Nanti saya ulang lagi baca, berusaha memahami per kalimatnya. Karena literatur saya kan semua bahasa Inggris, nggak ada bahasa Indonesianya, otaknya double kan kerjanya. Habis itu kalau sudah paham, benar-benar paham maksud dari kalimat-kalimat yang ada di halaman itu, saya merenung, biasanya bengong dulu. Ini kalau ngejelasin caranya gimana? Jadi otaknya mulai berusaha kreatif tuh, cari caranya bagaimana, pakai analoginya apa. Jadi biasanya saya bengong-bengong, habis baca tuh bengong dulu gini kan. Terus nanti kira-kira udah dapet feel-nya, saya baca lagi. Oh mungkin lebih tepat begini caranya jelasin. Karena kan kalian pengajar nantinya. Kalau sekarang sih mungkin untuk diri sendiri dulu, memahami dulu. Tapi nanti saat mengajar, prosesnya itu panjang sebenarnya kalau kita baca. Jadi kenapa menyelesaikan satu buku itu nggak mudah gitu. Karena bukan hanya mengenai kita paham, tapi bagaimana deliver itu. Tapi mungkin bisa dengan cara seperti itu kalian bisa coba, dan apa yang saya sampaikan, sequence yang saya berikan itu silakan digunakan. Jadi tinggal bagaimana kalian nanti menerapkannya di dalam kelas. Gak usah khawatir, ilmu kalau saya merasa kayaknya kok masih pemahaman saya masih banyak yang saya belum bisa, tapi dibanding sebelum kalian ikut Titi itu sudah jauh lebih banyak. Jadi berapa yang kita punya, ibaratnya kan kalau saya mau menyumbang nih kan gak harus tunggu kaya dulu kan. Kapan kita merasa kaya? Kayaknya gak pernah gitu kan. Tapi misalnya saya punya uang 10.000, saya sumbangkan 5.000. Itu mungkin bagi orang yang membutuhkan itu besar artinya 5.000. Tapi kalau kita sumbangkan untuk orang kaya mungkin nggak ada artinya itu ya. Tapi kalau kita sumbangkan bagi orang yang membutuhkan, kan mereka akan mendapat manfaat dari apa yang kita berikan. Sama saat kalian mengajar, mungkin orangnya memang sangat membutuhkan, meskipun sedikit yang kita punya itu berarti besar bagi mereka. Jadi jangan merasa takut untuk berbagi ilmu itu, apakah kalian mengajar profesional ataupun sharing ilmu kepada teman, keluarga. Yang penting didasari dengan niat memang ingin berbagi kebaikan kan gitu kan. Itu hal yang mendasari dari diri kita. Karena meskipun hasil akhirnya sama mengajar, tapi kalau dari dalam ada rasa itu kan kita bahagia menjalaninya. Kan kita semua cari kebahagiaan. Bahagianya ya harus dimunculin dari dalam gitu, nggak usah bergantung dari luar. Begitu ya. Jadi di sini ada Septi yang juga sudah bolak-balik beberapa kali ngulang, dan Ayu yang juga rajin mengulang. Kalian mau menyampaikan sesuatu?
Sedikit. Ayo. Karena kalian, saya tahu yang remedi nggak dikasih ngomong sama Pak Made karena kesempatan kalian sudah lewat dulu. Sekarang deh mumpung masih bisa ngomong gitu. Ayo yuk. Sebelumnya terima kasih kesempatannya udah dibolehkan untuk ikut ini. Buat ya aku bagian dari orang yang lama menyerah dan mudah terurai, sangat membantu. Apalagi sekarang ada video. Dulu kan waktu modul 1 masih offline nggak ada video. Terus sekarang ada video, jadi kalau lupa kan masih bisa belajar lewat video. Cuma ini masih mandek Mbak Yuni, cuma sampai modul 3, aku belum pengen nyampe modul 4. Kenapa? Karena kan modul 1, 2, 3 itu kayaknya belum paham banget gitu. Mau lanjut modul 4, aduh takut keteteran. Udahlah, aku pelajarin dulu deh sampai modul 3, sampai nanti kalau ada kesempatan modul 3 mau ikut training. Iya. Ikuti flow, dapet feel-nya aja. Itu kan tiap orang kecepatannya beda kan pemahamannya. Terima kasih. Aja. Terima kasih Ayu. Septi, ayo Septi. Belum dapat ngomong dia ini. Akhirnya bisa ngomong, Akhirnya bisa ngomong. Ayo. Oke, terima kasih untuk tim JW, Pak Made, Mbak Yuni, Mbak Pino, boleh remedi terus. Kalau untuk modul 2 itu sesuai dengan makna dibaliknya kan ada terapi mencintai diri sendiri. Yang paling dulu aku waktu ikut modul 2 itu yang paling berkesan adalah setelahnya Mbak. Setelahnya itu kan aku muncul macam-macam lah, detoxnya maksudnya. Nah dari situlah aku dapat makna untuk modul 2 ini. Kita tuh memang harus melepaskan Mbak untuk menerima hal-hal yang baru yang pasti lebih baik lagi. Dan itu terbukti Mbak, begitu kita bisa melepaskan itu banyak hal-hal baik yang datang itu loh Mbak. Terutama kemudian pas modul 4, aduh enak banget di modul 4 itu. Pas langsung masuk ke filosofi itu Mbak, aku jadi suka banget yang modul 4 itu. Makanya itu nanti aku sudah daftar kemarin ke paketnya, ikut lagi di modul 4. Siap. Mbak, terima kasih. Aku merasakan diriku sudah lebih baik lah sekarang. Syukurlah. Thank you Septi. Oke, terima kasih. Ya, seperti judulnya ya, Unwind and Letting Go. Jadi kadang kita nggak menyadari bahwa untuk mengisi dengan sesuatu yang baru itu kan kita harus buang dulu yang sudah nggak diperlukan, kayak lemari baju. Kalau mau beli yang baru, lemarinya udah penuh kan nggak bisa masuk kan. Jadi kenapa ini memang ya pengennya gitu, saya juga ingin membawa itu karena paling sulit bagi kita itu adalah letting go sebenarnya. Itu hal yang paling susah, itu pelajaran seumur hidup sih. Saya nggak bisa mengajarkan itu, hanya saja kita sama-sama belajar untuk mengingatkan gitu. Semoga Titi 2 ini bisa memberi manfaat, bukan hanya mendapat ilmu untuk nanti kita bagikan, tetapi juga ilmu itu bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kan saya yakin semua yang kita masuk ke dunia yoga pasti ingin lebih sehat secara fisik dan pikiran kan. Kita mau lebih happy, lebih bahagia menjalani hidup gitu, bukan mengenai seberapa banyak yang kita dapatkan gitu, tetapi bagaimana kita merasa cukup dari dalam ini, bersyukur gitu kan bahwa kita sudah sampai di titik ini gitu. Dan meskipun kalian sudah selesai seperti Mbak Mona selesai 200, kalau nanti misalnya kok saya kangen belajar gitu, jadi masih ada kesempatan untuk remedi gitu, jadi untuk mengulang. Dan seperti yang kalian sendiri rasakan saat membuka kembali materi video, ada sesuatu yang biasanya kita bisa pelajari lagi. Dan jujur saya bukan orang yang mengajar itu suka pakem baku begini, jadi suka titi meskipun materi yang sama, mungkin cara saya membawakan juga berbeda karena saya bosenan orangnya. Jadi begitulah, jadi saya suka di tiap titi itu. Kenapa? Kalau teman-teman yang mungkin ikut sebelumnya kemudian ikut lagi mengulang, mungkin nggak persis sama gitu, karena ya biasanya menyesuaikan dengan yang saya hadapi gitu ya. Terima kasih banyak
Makanya kita mesti remedi. Gitu ya kesimpulannya ya Septia. Remedi tapi nggak dikasih nanya sama Pak Made karena sudah lewat jatah kalian biasanya gitu. Oke, terima kasih banyak untuk masukan positifnya. Kalau memang nanti misalnya ada hal-hal yang kami perbaiki, kami akan terus berusaha untuk bisa menjadi lebih baik gitu. Dan dengan seperti ini kan saya juga bisa melihat apa yang saya sampaikan itu sudah cukup baik untuk diteruskan gitu, dan nanti seiring dengan waktu saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi untuk menyampaikan materinya ya. A kid, the things I did were hidden under the grid. Young and naive, I never believed that love could be so well hid. With regret, I'm willing to bet, say the older you get, it gets harder to forgive and harder to forget. It gets under your shirt like a dagger at work. The first cut is the deepest, but the rest are flipping hurt. You build your heart of plastic, get cynical and sarcastic, and end up in the corner